Masuk kampus, gue kuliah di UI. Di UI Fakultas Ilmu Budaya. Jadi di itu kan Fakultas Sastra. Jadi deket tuh sama seni-seni. Oh iya benar. Gitu, terus diwadahi, diapain gitu. Terus akhirnya disupport juga sama kampus. Terus udah tuh terus-terusan bikin film sampai 2019 baru gue bikin film sendiri yang gue sendiri yang main. Gue di acting tuh belajar soal empati, soal ngertiin orang. Soalnya pasti Saskia juga sama. Kalau kita dapat karakter itu nggak yang cuma ngafalin abis itu mainin gitu, tapi kan kita harus ngerti kenapa dia ngomong kayak gini, kenapa dia ngomong kayak gitu. Dari situ kan mau nggak mau harus kenalan sama karakternya, sama kayak kita kenalan sama orang aslinya gitu, supaya kita bisa mainin kan. Keberuntungan, terus perjuangan dan takdir. Karena perjuanganku sih nggak mudah juga sih sebenarnya, karena Saskia tuh sebenarnya baru benar-benar suka acting itu 2024 awal. Pas pertama kali ngeliat muka aku di layar, mama aku nangis, terus mama aku ngeliat aku. Terus aduh enggak. Tiba-tiba Bukan cengeng. beneran loh dia. Iya, terus mama aku ngeliat aku, terus ngeliat aku di layar, terus ngadep ke aku, terus habis itu kayak I'm so proud of you, dia gitu. Oke, ini buat teman-teman Travelers, kita mau ada Dito sama Saskia, kita mau nanya soal bagaimana mereka menjadi seorang seleb. Perjalanan kehidupan mereka sebagai seorang seleb. Wah, kalian berdua dong seleb. Jadi yang mau gue tahu dari kalian, journey kalian di dunia entertain, terutama acting ini, menurut Dito, menurut Saskia, ini tuh sebuah perjuangan, sebuah takdir, atau malah ini kayak ini keberuntungan nih, sebuah hoki yang tiba-tiba datang. Dito dulu deh, coba Dito dulu deh. Boleh. Menurut gue, gue rasa ada faktor dari semuanya. Oke, ada intinya. Dari apa tadi, takdir sama perjuangan gitu. Karena buat gue sama buat Saski beda kali ya journey, pasti beda gitu. Cuma gue rasa kita punya kesamaan yang sama, yaitu disiplin dalam memilih projectnya, disiplin sama kualitas acting yang harus kita jaga gitu. Sama proses setiap mau syutingnya sampai even pas promo seperti ini gitu. Jadi bukan karena pure luck, tapi juga pasti, nggak tahu ya, kalau gue sih percayanya ada unsur lucknya juga di situ. Kesempatan ini kan datang juga karena rezeki. Benar. Gitu sih. Itu menurut gue sih. Lu berarti ngawalin karir dulu dari apa dulu, sinetron, FTV, atau iklan dulu, atau cover boy? Masih ada nggak sih cover boy? Apa sih kalau misalnya yang kayak gadis sampulnya cowok? Ya cover boy. Terubus. Bukan, apa sih yang begini-begini? Tumbuhan ya bang. Abang None. Abang None. Ya, tapi kan ada nonenya juga, nggak cuma abang. Oh iya. Iya, lo Abang None. Enggak. Enggak, lu masih ngawalin acting dari mana? Mundur dikit ya ke SMA. SMA kelas 3 tuh gue awalnya bikin film. Bikin film dulu. Jadi emang dari SMA tuh nggak pernah kepikiran buat ada di depan kamera. Itu tahun berapa tuh, sorry? Tahun belum juga. 2016. Tua ya. Tua. 10 tahun lalu. 2016. Masa gitu tua sih masa? Iya, lu berapa? Umur lu? Gue 9 berapa coba? 9. Enggak, jauh nih kayaknya. 94 gue. Enggak 95. Dia bilang lu SMA 2016. SMA 2016. Lah gue 2017 lulus kuliah, Bu. Gimana dong? 2017 gue baru masuk. Lah kan. Gila lu, gue tua banget berarti ya. Lumayan. Jadi dari 2016 bikin film. 2016 bikin film itu. Gue tadi omongin. 2016 aku Baru lahir ya? Enggak dong, baru lahir. 9 tahun. Baru lahir, Pak. Dia sebutan gue udah lulus gue. FYI, lu 10 tahun gue udah kerja di sini. Oh lama juga ya. Tua banget. Senior. Senior. Aja. Ini apaan sih? Tadi ngegerendeng tadi dia. Ngomong soal kucing Korea. Enggak, bukan kucing Korea, Jadi bikin film waktu itu. Bikin film pas SMA kelas 3 waktu itu.
Gue persingkat aja lah. Jadi gue mau pilih panjang. sekolah, cuma nggak diizinin sama sekolah gue waktu SMA karena kayak mungkin mau UN, mendingan kamu fokus belajar aja daripada. Terus ada kalimat yang muncul kayak gini, ngapain kamu capek-capek ngedit buat bikin film. Terus kayak anaknya emang gak bisa dilarang dari kecil. Terus yaudah deh bikin sendiri akhirnya, tapi tetap pakai nama sekolah, cuma nggak izin. Bandel lah. Cuma alhamdulillah juara 2 itu buat festival Jabodetabek. Buat festival Jabodetabek waktu itu antar sekolah. Di SMA 27 kalau nggak salah. Gitu. Terus akhirnya dapat pengakuan. Sekolah minta piala gue, nggak gue kasih lah. Sorry nih. Anda menyesal. Berarti lu ngawalnya malah justru dari Black Layar. Dari filmmaker. Terus sendirian atau sama tim bikinnya? Waktu SMA sih yang pengen bikin film gue doang, cuma teman-teman bantuin. Nulisnya lu sendiri ceritanya? Sendiri. Tapi teman-teman suka rela bantuin soal itu. Abis itu ketika lu udah mulai masuk kampus, gue kuliah di UI. Di UI Fakultas Ilmu Budaya. Jadi itu kan fakultas sastra. Jadi deket tuh sama seni-seni. Iya benar. Gitu, terus diwadahi, diapain gitu. Terus akhirnya disupport juga sama kampus. Terus udah tuh terus-terusan bikin film sampai 2019 baru gue bikin film sendiri yang gue sendiri yang main. Waktu itu iseng-iseng banget. Terus gue publish di YouTube, gue taruh di PH gue. Masih bisa ditonton? Masih. Apa judulnya? Judulnya Worth the Loss. Oke. Ya, itu 2019. Terus udah kenal sama Kifaiska, kenal sama Ciko Kurniawan, terus mereka ngenalin ke manajer mereka, yang mana jadi manajer gue sampai sekarang gitu. Jadi start actingnya justru di 2019 sampai sekarang, sudah 6 tahun. Berarti lu langsung film? Langsung film. Film apa tuh waktu itu? Waktu itu debut lu? apa ya? Debut gue series Angkringan sama Mas Dwi Sasono sama Arawinda. Gue tuh semua pernah ngeliat cuplikannya tuh, yang dia jualan-jualan. Betul. Tempat orang. Adaptasi dari Jepang. Itu pertamanya. Gitu. Habis itu series dulu. Film pertama gue tuh yang pertama tayang itu Ancika 1995. Itu tahun berapa ya? 2024. Lo jadi abang ya? Iya, jadi omnya. Jadi ojol omnya. Iya, semacam abang. Jadi gitu. Apa yang bikin lu ketika lu tadi di balik layar terus pas ditawarin main lu mau coba dan akhirnya jadi keterusan? Apa yang ngerasain itu? Nggak pernah tahu kalau gue bisa suka sama acting sih. Sampai sekarang aja kalau abis take gitu gue bukan tipe yang lihat playback karena masih males ngeliat muka sendiri. Kok gitu? Iya. Cuman ilmu ngedirect lu masih lu pegang atau pas lu mau kedepannya bikin film panjang gede atau lu fokus acting dulu? Waduh, belum kepikiran lagi buat bikin film lagi. Cuma emang sempat bikin film pendek sama manajer gue sama Ciko juga. Terus sempat bikin film pendek. Ternyata masih ada touch-nya itu. Jadi kayaknya nggak pernah lepas. Kenikmatan apa yang lu rasain ketika lu di depan layar akhirnya? Apa ya? Gue di acting tuh belajar soal empati, soal ngertiin orang. Soalnya pasti Saskia juga sama. Kalau kita dapat karakter itu nggak yang cuma ngafalin abis itu mainin gitu, tapi kan kita harus ngerti kenapa dia ngomong kayak gini, kenapa dia ngomong kayak gitu. Dari situ kan mau nggak mau harus kenalan sama karakternya, sama kayak kita kenalan sama orang aslinya gitu, supaya kita bisa mainin kan, supaya semua yang keluar dari mulut kita tuh ada rasanya juga. Gitu. Itu yang gue pelajarin. Belajar jadi manusia ya. Betul. Jadi manusia. Grounding banget Pak. Oke. Berarti lu udah senyaman ini dengan dunia acting. Alhamdulillah. Berarti belum kayak buat balik layar belum ada kepikiran lagi. Belum. Cuma gue sambil ngedosen di PH gue. Jadi PH gue itu Mondi Blanc namanya, itu film workshop. Gue masih ngedosen soal directing. Berarti juga ini ngajar-ngajar sih lah. Sambil ngajar. Sharing-sharing aja. Oke, kalau Saski gimana? Buat seorang Saski apa perjuangan kah? Sebuah keberuntungan atau takdir? Sama sih kayak Dito. Menurutku tiga-tiganya itu sangat berkaitan. Karena keberuntungan kayak I feel like I'm so lucky to be here right now. Maksudnya yang kayak out of all the outcomes that could have happened in my life, this happened. Itu kayak
kayaknya it's not just perjuangan, kayak it's not just takdir, it's also luck. Cuman aku juga percaya banget ini takdir. Karena jadi mungkin aku juga mau cerita dikit ya, nggak apa-apa kali ya. Dulu itu aku sekolah di Bali. Sekolah dari lahir sampai SMP itu aku di Bali. Terus aku punya adik satu cowok sama mamaku. Nah mamaku tuh single mom. Jadi dari aku umur 2 tahun dia bekerja untuk aku dan sangat bekerja keras untuk aku, dan mama tuh orangnya baik banget. Nah waktu aku SMP aku bosen sama sekolah, maksudnya kayak apa nih kegiatan lain gitu, karena kerjaan aku dulu cuman sekolah terus nungguin mama aku pulang, udah gitu doang. Akhirnya mama aku baik banget, dia akhirnya masukin aku kelas vokal, terus habis itu modeling, terus pokoknya banyak lah. Nah pas aku lagi modeling ada agency yang nawarin aku untuk ke Jakarta. Yuk kita coba masuk dunia entertainment yuk. Awalnya aku kira bakal jadi penyanyi. Iya karena ini apa biasanya nyanyi. Aku suka banget nyanyi. Dari kecil banget aku tuh suka banget nyanyi, dan emang awalnya tuh impian aku pengen jadi penyanyi. Terus abis itu ya takdir berkata lain. Oke, dokter ya. Aku akhirnya dapat iklan, terus habis itu dapat sinetron, dan mungkin jump startnya untuk bisa di sini sekarang itu sinetron aku dari Jendela SMP. Iya, kebetulan pas lagi COVID, semua orang lagi di rumah. Menurutku itu salah satu luck sih. Cuman kenapa aku rasa ini takdir adalah karena mamaku tuh baik banget sama semua orang. Dan mamaku selalu bilang kalau misalnya kita tuh baik sama orang, kebaikannya akan dibalas berkali-kali lipat. Dan aku rasa kebaikan mamaku dibalas berkali-kali lipat dari aku dan rezekiku. Jadi rezekiku itu rezeki mamaku gitu. Emang rezeki dari mana aja jalurnya ya? Betul. Cuman itu sih kayak keberuntungan, terus perjuangan dan takdir. Karena perjuanganku sih gak mudah juga sih sebenarnya, karena Saskia tuh sebenarnya baru benar-benar suka acting itu 2024 awal. Masih baru dong? Masih baru banget, masih baru yang kayak sinetron yang panjang itu suka, I enjoyed it so much. Cuman belum yang benar-benar yang kayak mempelajari acting banget gitu, yang kayak teorinya banyak. Karena ternyata teori banyak, terus habis itu banyak metode-metode dan lain-lain gitu. Kalau misalnya dulu tuh rasanya kayak oh my god, this is so fun gitu. Cuman baru yang benar-benar yang kayak oh ternyata acting is more deep than it seems, itu baru pas 2024. Iya, dan yang banyak ngajarin sebenarnya Dito sih. Iya, jadi kayak Dito very talented, he's very nice juga. Pastinya dia juga backgroundnya jauh lebih duluan kan, maksudnya dia udah bikin film dan lain-lain. Terus habis itu yang benar-benar inspire me to like oh my god, ternyata acting is more than it seems. Itu Dito yang kayak it's true that kalau misalnya kita acting itu, kalau kita pelajarin acting itu kita kayak pelajarin juga empati, pelajarin juga cara memanusiakan manusia. Terus I think it makes us feel more aware about our feelings sih. Iya, karena aku rasa dulu pas aku kecil aku orangnya memang dari kecil perasa banget. Cuman selalu kayak ya udahlah gitu. Kalau misalnya sekarang tuh benar-benar kayak aku jadi lebih ngerti cara ngendaliin emosi aku, perasaan aku gitu-gitu, dan it's all because of acting juga sih Kak. Termasuk yang ini nggak dari kecil tuh pemalu kah atau emang seneng tampil aja karena kayaknya emang banci tampil dari dulu Kak, jujur. Makanya daftarin nyanyi dan modeling. Iya, karena dari kecil aku suka nyanyi di atas panggung dan lain-lain. Cuman mungkin baru tahu malu tuh pas tahu malu. Iya, pas umur 14, umur 15 gitu. Pas udah masuk ke dunia entertainment baru tahu malu gitu. Malu ya? Baru malu lucu banget. Karena justru malah diperhatiin kan sama orang. Kalau misalnya dulu tuh kayak aku ngerasa nggak ada juga yang kenal sama aku, ya udahlah gitu. Itu masuk di film apa dulu filmnya? Film pertama aku itu judulnya Anwar. Film drama. Jadi biopik sih sebenarnya. Biopik soal Perdana Menterinya Malaysia, Anwar Ibrahim. Itu tahun 2000 berapa ya itu?
Sebelum sinetron kah atau setelah sinetron? Setelah sinetron, mungkin 2022, 2023 gitu. Kan belakangan juga banyak horor kan yang Mas Saski. Iya, alhamdulillah. Apakah akan jadi the next satu horor kamu? Waduh, kayaknya aku masih far from that sih, Kak. Far Geser from tuh that Taskia. banget. Jangan dong. Kemarin udah main bareng kan? Iya, sama Luna sempat, juga. Iya, sempat syuting sama Kak Luna sama Kak Taskia, dan itu menurutku pengalaman yang benar-benar ger. Karena aku starstruck banget ketemu sama Kak Luna sama Kak Taskia. Terus pas syuting film itu juga banyak banget dibantuin dan banyak banget belajar dari mereka sih. Nah, kalau kita ngomongin tadi starstruck, itu lu pernah ketemu siapa yang anjir gue main bareng sama dia nih sepanjang Saskia Chadwick gak sih? bagus. Itu sebuah percaya diri. Emang gak baru kenal malu emang beneran. Iya sih, baru kenal malu sih. Kayaknya udah hilang lagi tuh malunya. Itu malu kan. Baru malu kan. Dia ngomong ya. Cut dong. Nggak bisa kita live ya di sini nggak cut lagi. Masukin, kasih lihat. Siapa tuh? Cuma satu sih sejauh ini ya. Ya nggak apa ya. Dwi Sasono waktu itu. Wah gokil di Iya, karena kapal loh. gue gak tau ya men, kayak aura dia tuh Iya lagi ya. gitu. Iya lagi. Gue kalau Gitu, pas kan juga ngeliat dia kayak, aduh kayak Iya. kayak zen banget hidupnya ya. Gue bisa gitu. Tapi karena gue udah tahu dia tuh dari tetangga masa gitu, jadi ada ininya kayak, ini orang personality keren banget gitu. Terus bokap juga senang banget sama dia karena nyeni gitu. Bokap gue juga nyeni lah. Obrolan pertama lo sama dia di lokasi pas lagi break apa? Ingat gak? Yang di luar ngomongin peran. Ngomongin apa? Masih ngapain ya mas? Masa gitu? Masa dia gitu? Diusir lo dari lokasi. Padahal dia pemeran utamanya. Nggak, gue waktu itu ngobrol banget pertama kali brainstorm. Jadi konteks sedikit. Waktu itu skripnya itu belum sepenuhnya selesai. Terus penyelesaiannya itu ada di karakter gue sama karakter Mas Dwi. Terus udah kita diskusi soal ini endingnya mau kita apain gitu. Terus isinya udah kita ngobrol berdua doang. Terus direkturnya juga suportif banget kayak oke. Gitu. Terus jadinya udah langsung dicobain di set. Oke langsung. Itu pengalaman tuh. Waduh, itu kacau tuh. Magical banget. Ya jadi bayangin. Kalau Sasi apa? Tadi Luna. Kaluna. Tapi apakah dia yang pertama atau sebelumnya udah ada yang Sebenarnya di waktu yang bersamaan lebih starstruck lagi ngelihat Om Rifnu Wikanas. Iya sih. Jujur. Kayak pas kita lagi reading terus dia tiba-tiba masuk terus pakai kacamata hitam terus kayak Film yang Aura sama? farming dia. di film yang sama. Dan itu pertama kali lu ketemu satu project sama dia atau sebelumnya? Iya, pertama kali. Jadi kayak itu pertama kali aku seproject sama senior ya. Terus pas dibuka pintunya dia kayak, "Halo." So aku kayak, Cuma bisa manggut. Waalaikumsalam. "Wah." Nggak nyambung ya. Tadi dia ngomong halo doang. Iya, cuman itu aku lumayan kayak, oh wow, keren Ngobrol banget. sempat di luar kayak tadi di luar ngomongin project ada ngobrol sama dia. Lebih banyak bercanda aja sih. Aslinya Soalnya fun ya. fun banget, baik banget, Masya Allah. Karena kita gak banyak ngomongin soal karakter kita karena kebetulan di film itu nggak ketemu. Iya, beda timeline lah gitu. Jadi kebanyakan sih ngobrol terus bercanda-bercanda, main games gitu-gitu. Berarti setelah kalian ada di titik sekarang ini, yang mau gue tahu apa sih hal yang baru pertama kali buat kalian rasain yang sampai sekarang masih terkenang? Apapun itu, kenangan apapun itu yang kalian dapetin ketika udah di titik sekarang sebagai seorang aktor. Ada sih. Ya mungkin pertama kali punya fans kah, atau pertama kali ngerasain perjalanan jauh karena karir ini? Gue culture shock banget sih. Berangkat dari anak yang gak pernah mau depan kamera terus tiba-tiba ternyata dunia beda banget, directing sama acting. Selain pelajarannya ini ya, maksudnya teori acting segala macem, di luar itu pun kayak efek-efek orang tahu gue, terus di apa sih dapat spotlight segala macam, itu tuh something yang very strange. Dan gue baru selesai adaptasi itu per akhir tahun kemarin. Gila. Akhir tahun 2025. Apa yang lu rasain maksudnya ketika lu bilang shock itu? Apa lu masih suka malu kalau misalnya dia naikin nama lu
ditolak Iya. lagi cinema visit misalnya gitu. Oh, Lu masih gemeter atau masih deg-degan masih? Lebih kayak pertanyaannya tuh ini sih, ngapain gitu. Ngapain Karena- yakin gua gitu? Iya, karena apa ya? Tapi abis itu gue belajar bahwa ternyata di acting itu nggak cuma soal feeling, soal teori, soal ini, soal itu gitu, tapi juga included sama exposure yang akan kita dapetin. Karena kan mau gimana pun kita bikin film kan buat penonton gitu. Kita datang untuk menghibur mereka yang mungkin lagi penat sama kantornya, datang ke bioskop nonton film kita, habis itu keluar refresh. Nah, lu gimana ngendalin lu biar bisa adaptasi akhirnya sekarang? Ganti mindset. Jadi ya? Ternyata mereka semua bisa jadi teman. Oh. Ternyata mereka semua bisa gue lihat serunya, bisa gue nikmati spend time ngobrolnya kayak gitu-gitu. Berarti mereka teman-teman lo di kota-kota lain aja ya gitu. Iya, kayak gitu sih. Ya, oke. Kalau Saskia? Apa ya? Pasti ada Masih dong tadi, Kak, hal pertama pertanyaan. kali yang baru dirasakan ketika dapat jenjang karir seperti ini. Kayaknya dari pertama mulai itu kayak aku nggak conscious gitu loh Kak, kayak aku nggak sadar gitu loh, kayak kesadaran Di mana tiba-tiba iya gitu. kayak kok tiba-tiba di sini gitu. Kayak tiba-tiba syuting nih gitu. Tiba-tiba cuti. Bagus lagi lucu tuh buat sitcom. Cuman kayak selama dari mulai sampai karena mungkin masih kecil juga kali ya Oh, Kak. iya. Jadi kayak belum bisa, gak tahu ya, mungkin ini sisi jelek aku, ingatan aku tuh jelek banget. Terus juga aku rasa aku baru fully benar-benar conscious itu waktu umur 17 tahun. Baru yang kayak menyadari semua hal sekeliling aku, apa yang aku rasain dan lain-lain. Sebelumnya tuh kayak tembok aja gitu, nangis ya nangis, apa gitu. Cuman pertama kali aku ngerasa, wah, aku artis ya gitu. Itu pas Seleb. Iya. Paling seleb. Iya. paling aktor. Yo. Bercanda. Gak apa-apa. Bagus dong. Waktu aku premier film di Malaysia, jadi aku sama mamaku kan. Mamaku tuh tipenya sangat terbuka kalau misalnya ngomongin soal emosional dan apa segala macam. Cuman jarang banget nangis. Sangat amat sering banget ngomong kayak, kakak I'm so proud of you. Kakak aku, mama bangga banget. Sering banget. Cuman gak pernah nangis. Mama tuh gak cengeng? Enggak, aku yang cengeng kayaknya. Terus habis itu waktu aku premier di Malaysia, aku ditemenin sama mama. Terus aku ditreatnya baik banget waktu itu. Kayak aku dikasih kamar yang bagus. Terus habis itu pas pertama kali ngeliat muka aku di layar, mama aku nangis. Terus mama aku ngeliat aku. Terus aduh enggak. Tiba-tiba Bukan cengeng. beneran loh dia. Oh. Iya, terus mama aku ngeliat aku, terus ngeliat aku di layar, terus ngadep ke aku, terus habis itu kayak, I'm so proud of you, dia gitu. Terus aku langsung kayak, oh ternyata what I'm doing is a big thing ya gitu. And for my age waktu itu mungkin aku masih umur 16 Okay. itu kayak baru nyadar gitu loh Kak, kalau misalnya kayak ternyata ini adalah suatu hal yang sangat besar dan aku sangat beruntung dapetin ini semua. Film gitu. apa? Si Anwar itu. Oh. Iya, kebetulan premiernya di Malaysia, nggak tayang di Indonesia. Iya. Dan itu film pertama ya? Itu film pertama aku. Wah, mama aku kayak, Iya. wah baik banget mama aku kayak, I'm so proud of you, terus apa segala macam. Terus aku kayak, aduh. Di situlah aku baru nyadar. Oh, itu Bombay banget pasti saat itu. Wah, bener-bener kayak, karena selama ini tuh aku nggak pernah ngerasa, of course it's a big thing ya. Maksudnya kayak aku ngerasa ini semua yang aku dapetin tuh sesuatu hal yang sangat amat besar, dan kadang-kadang aku kayak mempertanyakan aku deserve nggak ya dapetin ini semua. Cuman pas ngeliat mama aku bilang bangga, pas adik aku bilang dia bangga sama aku, terus aku kayak I guess I'm in the right path then gitu. Kamu masih tinggal sama mama atau Enggak, di Jakarta? mama sama adik aku di Malang. Oh, di Malang. Oh, udah nggak di Bali lagi berarti. Udah enggak. Oke. Berarti Kak, kalau sekarang kita berandai-andai aja.
kalau Dito sama Saskia ternyata di Another Universe bukan seorang aktor, bukan seorang orang entertain yang kerja di entertain. Kira-kira dibayangkan kan sekarang profesinya atau bekerja sebagai apa? Gitu. Jadi guru kayaknya. Wah, kok bisa bukan guru? Pengajar, dosen apa segala macam. Kayaknya karena ke-influence gue di kampus, karena kita tuh punya program yang gue waktu itu pernah diwajibkan untuk ngajar buat teman-teman yang tinggalnya di kolong jembatan. Oh iya. Waktu itu ngajar di daerah kota. Pengabdian masyarakat itu ya? Iya, community service, betul. Terus dari situ mulai tuh inspired, kayaknya lulus dari sini pengen ngajar deh gitu. Apa ngajar apa? Kalau kepikiran lu ngajar apaan? Waktu itu sih karena gue jurusan sastra Inggris, jadi bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Cuma ternyata kan juga terrealisasi lewat si Mondi Blanc ini, gue ngajar film gitu. Sekarang masih? Apapun bentuknya, selama bentuknya tuh sharing, ngajar segala macam, kayaknya gue seneng gitu. Kalau lu ngebayanginnya ngajar apaan di universe lain ini? Apa lu ngajar olahraga mungkin? Ngajar orang. Itu ngajar Pak. Itu ngajar. Jangan serius kan. Udah. Enggak guys, aku udah bahagia lagi kok. Jangan gitu lah. Kamu bagus kalau haru dia. Apa ya, ngajar apa ya? Enggak pernah pikiran lagi. Apa kalau ini aja deh. Sekolah kah atau kampus kah? Atau mungkin anak TK anak kecil? Aduh, bisa semuanya lagi. Gue benar-benar segeneral itu gue. Gila. Yang penting ngajar, kayaknya gue seneng deh. Ya karena dia tuh sangat guru sih. Tapi sih cara suka mengguru iya. ya. Suka mengguru. Enggak, cara menjelaskannya suka pinter. Itu saya anaknya sangat soto. Itu modal pertama. Iya sih, kalau mau jadi guru soto ya. Tapi cara dia ngejelasin bener dulu. Tak. Jangan jadi politisi aja. Iya. Tapi emang kayak cara berkomunikasi dia tuh sangat amat guru gitu. Pengajar gitu. Cocok sih. Karena apa sastra kali ya lu belajar ya. Mungkin ya. Kalau Saskia kira-kira apa? Pramugari? Ada 3 universe. Oh, keren. Karena aku suka berandai-andai. Iya, bagus. Yang pertama, dulu aku kira aku bakal kerja kantoran. Oke. Iya. 9 to 5. 9 to 5, mungkin marketing atau BCBD, apa gitu kan. Nggak di Bali sih Kak, jujur. Nggak mikir ke Jakarta. Terus habis itu yang kedua, cita-cita aku penyanyi sih. Maksudnya kayak emang dari kecil suka banget nyanyi. Terus sampai sekarang juga ngeliat orang konser, manggung dan lain-lain tuh kayak oh my god, I really want to know how it feels to be up there gitu. Terus yang ketiga, ini adalah yang kayak baru sih ini, baru kepikiran kayak 2 minggu 3 minggu yang lalu. Kayak mungkin kalau misalnya aku bukan artis, aku pengen jadi zookeeper. Oh. Wah, itu seru banget. Iya. Itu cita-cita pertamaku pas aku. Iya kan, maksudnya kayak apa spesifik apa hewan apa yang dibayangin panda? Kalau misalnya ada kucing di sana ya kucing sih. Itu pet shop, itu pet shop. Cuman kan kucing nggak ada ya di kebun binatang. Iya. Kucing hutan ada sih Sas. Iya sih kucing tapi kan besar harimau. Enggak sih. Oh kucing besar ya. No thank you. Jadi mungkin aku mau jadi ada 2. Ada yang pertama sloth. Karena sloth itu imut banget. Aku belum pernah ketemu secara langsung gitu, yang lambat gitu. Iya. Gitu ya, gemes gitu. Terus mungkin yang kedua itu marmut. Marmut kan juga di pet shop juga ada. Iya. Kenapa sih semua yang binatang yang aku suka di pet shop kan? Ya berarti pet shop keeper. Iya. Enggak, orang ada kok zoo yang ada marmutnya. Apa satu? Biasanya kalau misalnya buat anak-anak kecil main tuh mereka itu Cimori kali di Cimori. Di Campville kali lantai bawah. Di Cimori kali itu. Ada yang biasa mungkin sama lama biasanya waktu domba. Puncak kali. Sama kelinci. Atau enggak sih itu apa namanya? Beaver. Ini berang-berang. Berang-berang. Bukan kapibara. Gede banget badannya. Gede banget. Enggak imut. Enggak imut. Oke. Kakek kalau kita ngomongin lagi soal filmnya, ini film tayangnya tanggal 29 Januari 2026. Oke, sekalian closing statement dari Dito sama Saskia. Ketika filmnya nanti tayang di 29 Januari 2026, experience atau perasaan apa yang akan didapetin penonton ketika nonton film kalian di bioskop? Saskia dulu deh. Ya. Pastinya selain horornya, terus romance-nya. Karena menurutku romance-nya juga lumayan ger sih Kak. Iya, ger banget. Yang masih dirahasiain di tadi tuh. Kan ada
juga di trailer. Di trailer banyak. Dan shot-shot kita tuh pas syuting di Korea bagus-bagus banget. Oke. Bagus-bagus banget. Manjain Jadi mata lah ya, manjain pasti scenery Koreanya, adegan-adegan romance-nya, horror-nya juga pasti kalian dapat. Tapi selain itu juga menurutku message yang disampaikan sama film ini sangat amat kuat. Soal bullying, soal harassment, soal women's right to their body, to who they are as a person. Terus abis itu image-nya mereka, what they say, what they do itu juga menurutku juga di highlight di film ini. Dan yang aku harapkan sih pasti teman-teman mungkin bisa lebih dapat awareness lagi soal masalah-masalah itu. Seperti yang dibilang sama Dita tadi. Masalah-masalah yang jadi sama si karakter antusias. Kalau dari itu Sama sih, semua udah di capture. gak bisa dong. Hey. Gak bisa. Lu harus punya sudut pandang sendiri coba. Sebagai seorang guru, Sebagai seorang lulusan sastra Inggris, dasar sastra Inggris. Pamit ya. Jangan lu belum maksudnya. Apa ya? Semoga kalian bisa merasakan perjalanan emosional dari karakter-karakter yang ada di film ini, apalagi karakter Tania yang akan menemani kalian sepanjang film dari awal sampai akhir. Journey-nya Tania yang bawa, kemudian message-nya juga Tania yang bawa. pressure di saya ya jadinya ya. Dengan performance Padahal yang magnificent. Mana udah bungkus lagi filmnya. Udah tinggal diedit Retake bisa kan? Tinggal tayang lagi promo ini. Deg-degan banget. Iya, dengan performance Tania yang menurutku Amin. Wih. her best so far. Oh, gitu. Oke, siap. Ya. Thank you buat itu sama Saskia udah Terima share kasih di sini. banyak. Iya. Kakak jangan lupa nonton ya. Teman-teman juga jangan lupa Siap. nonton tanggal 29 Januari 2026 di bioskop kesayangan kita semua. Film Tolong Saya Doa Juseo. Itu buat teman-teman Tribuners, jangan lupa buat nonton film Tolong Saya Doa Juseo 29 Januari 2026. Nontonnya di bioskop. Kalau nonton aja, adegannya nggak usah difoto, nggak usah direkam karena itu namanya pembajakan. Ya. Kalau mau support bisa foto tiketnya, foto posternya atau foto sama case ketika mereka cinema visit. Review juga boleh. Penting tuh. sekali. Bagus tuh. Jadi thank you udah nonton konten Ciparing Seleb. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribunus.com lainnya dan sampai jumpa, bye bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.